lambda. Lambda itu dihitung dari nilai K dikalikan LU dibagi dengan R, di mana LU adalah panjang aktual kolom, ya. K faktor panjang efektif kolom dengan memperhitungkan LU perletakan pada suatu sistem struktur, dan R jari-jari girasi penampang kolom. Jadi lambda sama dengan KLU per R, rumus standarnya ya, seperti itu. Ini di buku ada semua kok. Kita jelaskan kembali. Nah, adapun jari-jari girasi kolom itu adalah R. Itu dirumuskan untuk kolom persegi yang Anda temui ya adalah R sama dengan akar I per A. Itu adalah momen inersia. A adalah luasan penampang. Ya, R itu jari-jari girasi ini, penampang kolom. Atau sama dengan 1/12 BH. Apa namanya? Pangkat 3 itu kuadrat ini namanya. Harusnya BH. Ayo. 1/12 BH kuadrat atau berapa? Betul ya? BH kuadrat. Kira-kira. 3, Pak. Ayo, lupa ya? Nah, ini BH kuadrat ya. Ini momen inersia ya. Bagi dengan A, BH ini. Nah, dia nilainya sekitar 0,288H atau kita berikan menjadi sekitar 0,3H. Jadi R untuk kolom persegi itu kurang lebih sekitar 0,3H. R itu kita sebutkan. Nah, itu penampang kolomnya ya. Untuk kolom lingkaran kurang lebih sekitar 0,25H. Ini berbagi ini 1/12 BH pangkat 3 ya. Yang kurang itunya. Ini yang 1/12-nya BH pangkat 3. Karena saya pangkat 4 kalau inersia, itu hanya pangkatnya kurang 1. 1/12 BH pangkat 3. Kami dari buku. Ya. Jadi ini ada nilai R, yaitu jari-jari girasi penampang kolom. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita seperti ini ya. Jadi bagi berbagai arah pun nanti nilai R itu nilainya bisa 0,3 tergantung Anda melihatnya seperti apa. Arah, baik bisa arah X maupun arah Y. Jadi lihat sebagai 0,3-nya, seperti itu. Nah, inilah panjang aktual kolom, LU. Ya. Ini pasalnya mungkin salah, saya salah ketik pasal ini. Ini pasal yang lama, Anda cek aja. Anda lihat, jadi bukan as ke as. Ya. Ini Anda lihat. Seperti ini. Jadi kalau Anda kolomnya penuh, full balok penuh, punya kolomnya tingginya 4 meter, baloknya ada tebalnya 50 cm, ya tinggal Anda kurangkan saja. Ini nilai LN atau nilai LU, panjang aktual. Jadi bukan panjang as ke as. Itu adalah panjang aktual kolom sesuai dengan SNI. Ya, peraturan seperti itu menyebutkan. Sebentar. Ya, ini. Nah, Anda lihat. Ini. Nah, Anda lihat perbedaannya untuk lantai dasar dengan lantai kedua. Pada lantai dasar seperti ini. Nah, ini lantai dasar ya. LN-nya itu ya ini. Kalau yang pertama dia sampai dengan untuk yang kolom dengan model seperti ini ya. Nah, itu Anda lihat ada LN bersihnya beda dengan yang model ini. LN ini dengan ini mana Pak? Susah. Ini. Nah, ini dengan ini beda. Ya, pengukurannya. Selama kolom yang Anda temui akan seperti kolom ini Anda temui nanti. Nah, yang temunya kolom seperti ini Anda temui. Ini jarang kali Anda temui, tapi Anda perhatikan nilai LN-nya. Kalau Anda menemui kolom seperti ini, maka LN-nya berbeda antara lantai 1 dengan lantai 2. Tapi jika Anda temui yang model seperti ini, yang lazim, yang paling sering ditemui adalah model seperti ini. Nah, maka LN adalah lantai ke lantai tinggi kolom itu. Ya, seperti itu. Susah, gampang nih. Nah, ini ada kamu lagi namanya faktor panjang kolom, faktor efektif, yaitu nilai K. Jadi kan ada kan ini? Nah, ini, kembali lagi ya. KLU per R. Anda sudah tahu nilai R. Jari-jari girasi penampang kolom. Anda sudah tahu nilai LU atau LN. Ini. Ya. Karena bagaimana dengan nilai K-nya? Ada R sudah, LU sudah, K-nya yang belum. Nah, K adalah faktor panjang kolom. Tergantung dari posisi peletakan Anda. Jika peletakan Anda jika Anda menggunakan peletakan jepit-jepit, maka nilai K-nya adalah setengah. Tapi jika Anda menggunakan
jepit atau sendi ya, atau roll di sini ya, nggak bisa bergeser. Ini maka dia adalah 1. Itu pula dengan sendi-sendi 1. Gitu ya. Jadi yang beda adalah di mana saat dia pada posisi jepit dengan jepit. Itu nilainya adalah apa namanya? Setengah. Untuk kondisi peletakan lainnya adalah dia nilainya sama dengan 1. Seperti itu. Yang ini adalah yang mengalami pergeseran yang bisa berpindah. Itu misalnya Anda di baja kan belajar namanya tiang papan reklame pada baja ini ya. Itu baru kita menggunakan nilai 2 ini. Di mana bawahnya dijepit, atasnya bebas. Bisa bergeser. Itu baru menggunakan Anda 2. Cuma di beton kan, nah, beton itu seperti Anda penggunaan tiang listrik. Nah, kabel-kabel. Ya, kabel tiang listrik itu kan ditarik kabel kemana-mana ya. Nah, itu kita, kan dia tidak kan bebas. Nah, itu kita gunakan untuk perhitungan betonnya kita gunakan 2. Karena dia bawahnya dijepit, ditanamkan, atasnya adalah bebas. Tapi jarang kan di struktur. Ini kan pada struktur terutama. Seperti itu. Nah, faktor pengaruh jepitan, nanti ada kan mengenal ya istilahnya yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu sistem brace dengan pengaku atau unbrace tanpa pengaku. Ada 2 yang pelajari. Atau brace itu tidak bergoyang, unbrace bergoyang. Ini sangat tergantung dengan namanya faktor jepitan ini, yang dirumuskan sebagai faktor jepitan kolom atas dan faktor jepitan kolom bawah. Ini akan menghitung nilainya berapa. Ini tadi adalah sama dengan EI sigma I dibagi L kolom dibagi dengan sigma I dibagi dengan L balok. Nah ini adalah perhitungan dari faktor jepitan yang ada. Ya, jadi Anda harus menghitung dulu berapa nilai yang atas kolomnya dibagi dengan balok dibagi dengan bagian bawahnya. Seperti itu. Nah, saya gambar seperti ini. Ini kalau saya gambar ya. Nah, saya gambar aja dulu. Bentar. Ini mulai saya lupa gambar lagi nih. Bentar ya. Sini. Anda punya. Saya bingung. Sistem gambar Zoom sekarang ini bisa berubah-ubah. Dia nggak mau kasih tarik-tarik, jadi bingung saya. Ini diginikan dulu. Agak bingung ini. Nggak mau. Ya, ini nggak seperti dulu sebenarnya sekarang ini saya agak bingung. Zoom saya. No. Ayo deh. Nah, gini ya. Lah. Bentar, gini aja. Ada gambar nggak ya? Apa ini? Nah ini gini aja. Gambar mana? Saya gambar. Nah gini aja. Nah ini. Tadi ya kita lihat ini ya, jepitan ini ya. Faktor jepitan kolom atas, faktor jepitan kolom bawah. Jadi jika Anda menghitung kolom ini, bagian gambar ini aja enak. Kolom yang ini, hitung kolom ini ya. Maka ini adalah faktor jepitan atas itu yang ini. Lihat faktor jepitan bawahnya ini. Nah, ya. Nah, nanti ini kita ada asumsinya kalau dia posisi pada jepit nanti. Nah, kalau seperti ini nanti berarti apa? Harus menghitung sigma EI. Ini Anda lihat rumusnya. Sigma EI dibagi L kolom. EI ini adalah kolom, yang bawah adalah balok. Artinya apa? Sigma EI dibagi dengan ini. Jadi sigma, misalnya Anda menghitung kolom yang ini ya, kolom yang saya kasih garis tadi ya, kolom yang ini saya gambar ya. Anda menghitung kolom ini ya, Anda menghitung kolom ini. Maka Anda menghitung EI atas ini, yaitu pada kolom ini. Kalau mana ini santai saya pasti ini ada matanya detail dibaca. Nah, Anda menghitung kolom ini ya, Anda menghitung kolom ini. Nah, Anda menghitung kolom ini. Nah, untuk kolom atas kan yang ini, atasnya kan ini atasnya ya, jepitannya ya. Maka sigma I maksudnya apa? Sigma I, aku tahu cerita ini. Kolom ini ditambah kolom ini dibagi balok ini dibagi balok ini. Jadi yang terikat dengan kolom Anda. Seperti itu. Ya. Saya ambilkan aja materi ini aja. Saya tunjukkan sebentar ya. Saya tunjukkan yang ini aja dulu. Biar Anda nggak bingung. Bisa gambarkan ini sebentar. Nah, begini aja lebih enak. Tapi ini materinya baja, nggak apa-apa.
Bentar, komponen tekan. Misalnya ini ada open with. Bentar ya. Sudah keluar belum? Sudah ini ya? Sudah ya? Nah, ini sama ini. Anda lihat ini. Ini. Jadi faktor, kalau di beton kita gunakan tuh istilahnya ini. Mu ya, tapi sini kita gunakan istilahnya apa namanya itu, kadang kita menggunakan istilahnya apa itu, seperti ini. G, faktor G, GA dan GB. Samakan sigma EI dibagi L kolom dibagi dengan sigma EI dibagi dengan L balok. Ini yang atas itu kolom ya balok sama. Ini kurang E-nya ya. Nah, ini seperti ini contoh, Jadi saat Anda menghitung nanti kolom yang ini nanti, misalnya gini ya, Anda diminta untuk menghitung kolom ini, EF. Berapa sih kira-kira faktor kelas kolom EF ini? Ini paling enak menjelaskan saya, nanti karena tentu masih sibuk ini. Anda menghitung kolom ini, maka Anda lihat kolom EF ini ya. Maka Anda lihat sini catatan ini, EF. Ini Anda abaikan ya profilnya, ini profil baja masalahnya, abaikan. Anda harus tahu dulu kolom EF ini berapa nilai inersianya, berapa panjangnya, dan berapa nilai I per L. Seperti itu, EF ini. Kemudian Anda lihat berikutnya, Anda lihat. Nah, titik E, Anda lihat. EF, kolom EF. Maka bagian atas adalah titik F. Dia dipengaruhi pada kolom EF dan balok CF serta balok FI yang bagian atas ini. Ya, jadi yang atas ini dipengaruhi apa? Satu kolom ini dan dua balok ini. Maka nanti nilainya Anda lihat di titik F ini untuk menghitung nanti adalah ini. Jadi titik F ya. Anda lihat yang F ini sambil dibaca ini, yang F ini jadi Agustiawan juga. Yang Anda lihat ini nilai dari kolom hanya ada satu. Ini yang balok. Jadi ada jumlah baloknya. Nah, ada mana nilai G-nya. Begitu pula bisa Anda menghitung titik E ini sebagai bagian bawah nanti. Titik E ini, maka akan dia dipengaruhi jumlah kolom ini, kolom EF ditambah kolom ED, dibagi dengan jumlah balok BE plus balok EH. Ingat, jadi yang mempengaruhi. Nanti larinya ke tabel kelangsingan, seperti itu. Ya, jadi ini di sini memang tidak dijelaskan secara detail bukunya, hanya dia menjelaskan titik langsung Anda bisa baca buku di halaman 199 di rumus 9.1 dan jelaskan ya nilainya adalah sigma EI per IC kolom dan EI per IC balok. Dan ingat ada kata sigma, berarti adalah jumlah seperti itu. Berarti kalau Anda menghitung kolom IH misalnya, Anda diminta menghitung kolom IH ini berapa sih untuk mendesainnya kolom IH nanti, maka Anda lihat bagian atasnya, titik atas nanti, tadi kan untuk kolom kelangsing ya, kalau kolom ini kolom kelangsing aja berlakunya. Maka untuk yang atas nanti, maka nanti adalah dia ada dipengaruhi satu kolom saja, yaitu kolom ini aja dibagi dengan balok ini. Nah, itu aja kalau titik I. Tapi kalau titik H, Anda lihat, beda lagi titik H-nya. Kalau titik H nanti, mau tidak mau Anda lihat, dia dipengaruhi oleh kolom ini dengan ini di jumlah. Dibagi dengan baloknya cuma satu. Nah, hanya balok ini saja nanti. Itu cara berpikirnya. Ya. Saya kembalikan lagi. New share. Nah, ini. Nah, itu adalah konsep sigma ini. Jadi ini Anda melihat adalah ada faktor jepitan kolom atas dan faktor jepitan kolom bawah. Seperti itu. Untuk faktor jepitan, untuk penentuan nilai K ini. Ya. Ingat, kolom dibagi dengan balok. Ingat sigma. Jadi yang terikat pada titik jepitan atas itu kolom apa saja, dibagi dengan balok mana saja. Seperti itu larinya nanti. Nah, ini faktor panjang efektif kolom. Jadi dikenal ada dua nanti. Ini ada di SNI ada ya gambar, ada di gambar 10 1.1 di SNI nanti bisa Anda buka, tapi saya jangan dulu. Jadi ada bedanya di sini. Jadi untuk brace maupun unbrace. Jadi brace itu nanti Anda lihat nilai tertinggi adalah 1. Ya. Jadi untuk faktor jepit kolom nanti itu Anda lihat dia memiliki nilai ininya antara 0,5 sampai dengan 1. Nah, ini saya jelaskan tadi seperti ini. Ini adalah titik atas. Titik jepit atas yang ini, misalnya. Anda ambil sini titik jepit atas ini. Ini untuk titik jepit atas, ini titik jepit bawah. Dibalik pun tidak ada masalah.
Nanti tinggal Anda tarik garis seperti ini. Misalnya titik jepit bawah Anda hitung 0,3. Jepit atasnya Anda dapatkan nilainya 1 misalnya. Nah, Anda 0,3 Anda hitung ya, titik jepit bawah ke jepit atas. Right, 1 ini. Nah, Anda lihat. Nah, maka di mana nilai K-nya? Titik pemotongannya ada nilai K. Nah, inilah nilai K ada di sini, nilai K ini. Nilai K ada di sini. Nah, ini nilai K ada. Nah, inilah. Ini nilai K Anda. Titik perpotongan antara atas dengan bagian bawah. Itu cara menghitungnya. Jadi nggak langsung diambil, tapi harus menggunakan grafik yang ada di SNI. Jadi yang misalnya Anda boleh dibolak-balik tidak apa-apa. Yang ini atas, yang ini bawah, tidak apa-apa. Tidak ada aturan. Mana atas, mana bawah, tidak ada. Jadi misalnya, ini atas, Pak, saya pakai ini yang atas. Ini yang kolom bawah. Tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi dibolak-balik pun sama. Tidak ada bedanya, kan angkanya sama semua. Itu kolom brace. Untuk yang unbrace, tidak bergoyang, Anda lihat, dia sampai dengan 20. Nah, ini yang paling sering kita temui. Unbrace, ini paling sering Anda temui nanti. Dia mulai 1 sampai dengan 20. Dia mengalami pembesaran. Kalau brace ini kan diperkaku, diperkuat, sehingga dia mengalami penguatan, sehingga dia kurang dari 1. Tapi kalau unbrace ini, dia bisa lebih dari 1, karena dia bergoyang. Kalau ada gempa, dia bergoyang. Nah, seperti itu. Jadi, kalau yang Anda lihat unbrace ya, ini polanya seperti ini, hanya satu pola saja. Jika dia mengalami tekuan, seperti itu. Nanti sedangkan di apa namanya, di brace nanti Anda akan mengenal kelengkungan tunggal dengan kelengkungan ganda. Jadi dia bisa seperti ini, kelengkungan tunggal, mengalami bengkok seperti ini, satu aja, seret, seperti ini ganda. Nah, dia berputar seperti ini, maksudnya sebagai kelengkungan ganda nantinya, di aturan ada. Jadi nanti nilai K itu Anda ambil dari grafik ini. Grafik ini. Grafik faktor panjang efektif kolom. Nah, secara umum seperti ini, sistem brace itu, ini, tidak ada pergoyangan. Dia tidak ada pergoyangan sama sekali, sehingga faktor sepitannya itu kita anggap sebagai kurang dari 1. Itu faktor brace. Sistem brace ya, faktor brace, sistem brace. Tapi sedangkan sistem unbrace, Anda lihat, ada pergoyangan, dianggap dia bergoyang. Sehingga bahaya tekunnya lebih besar, sehingga faktor pengaruh jepitannya lebih dari 1 nilainya. 1,2, 1,3, bisa 2 kalinya, 3 kalinya, tergantung dari hitungan Anda saat menentukan titik yang ini. Nah, titik yang atas dengan titik bagian bawahnya. Seperti itu. Ya. Ini tinggal tarik garis saja seperti apa ketemunya. Nah, ini di SNI. Jadi ada di gambar 10, 10, 1, 1. Panjang efektif K. Ini Anda lihat. Jadi kita sebagai rangka portal tidak bergoyang yang sebelah kiri. Yang kanan sebagai faktor rangka bergoyang. Anda lihat nilai ini adalah rasio sigma EI per L. Komponen struktur tekan terhadap ini komponen struktur tekan atau kolom terhadap sigma EI per L, komponen struktur lentur dalam suatu bidang di salah satu ujung komponen struktur tekan. Nah, jadi tadi tuh komponen kolom maupun balok yang terikat pada titik tadi itu yang saya jelaskan tadi. L adalah panjang bentang. Nah, ini. Nah, aturan baru Anda lihat. Nah, ini sedikit berubah lagi. Saya salah tadi ya. Nah, ini. Jadi saya jelaskan. Ini LN ya. Tapi di sini dijelaskan L di sini. Tapi L ini ada beda ya. Ingat ya, sebentar. Nah, ini kan KLU. Untuk ini itu menggunakan jarak bersih. Di sini. KLU per R ini. Yang tadi itu. Ya, ini KLU per R. Jadi jarak bersihnya. Tapi untuk tabel ini, untuk penghitungan ini nanti, ini nanti, maka Anda lihat, L-nya adalah pusat ke pusat. Berarti kalau ada 4 meter ya, L-nya 4 meter. Untuk penentuan nilai faktor teguk ini. Seperti itu. Ya. Beda dengan yang KLU per R tadi, faktor kelangsingan, lambdanya, dia adalah jarak bersih. Tapi untuk faktor jarak ini kita gunakan dari pusat ke pusat. Seperti itu, ingat. Ya. Jadi ingat selalu atas dengan bawahnya. Tetap Anda hitung.
Anda menghitung lantai 8, kolomnya ya, Anda cek lantai 8 bagian atas dengan bagian bawah. Apa saja yang terikat pada titik-titik tersebut. Harus seperti itu cara perhitungannya. Saya habis. Nah, kemudian adalah momen inersia komponen tekan. Jadi, ini diatur juga momen inersianya. Jadi nilai itu boleh direduksi. Ya, seperti itu. Jadi, nilai kan EI, hitungannya kan. Ini kan Anda lihat, ini kan EI, ini EI. Nah, I-nya ini bisa ini adalah momen inersia. Ini adalah modulus elastisitas, I-nya momen inersia. Nah, kalau E bisa Anda cek aja di pasal 8.51, yaitu sebesar berapa? Paling gampang menggunakan aja rumus 4.700 akar FC aksen untuk beton normal. Jadi nilai E-nya Anda ambil dari 4.700 akar FC aksen di pasal 8.5.1 E-nya. Tapi untuk I kolomnya, Anda kalikan yaitu sebesar 0,7 dikalikan dengan IG. Seperti itu. Ini pendekatannya. Ya. Jadi 0,7 IG untuk baloknya 0,35 IG untuk perhitungan momen inersia dari komponen tadi. Ini pendekatannya ada di aturan 10.10.4.1. Kan EI kekakuannya ya. Nah, kita masuk pada ini. Pengaruh kelangsingan pada komponen struktur tekan. Jadi itu ya. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi batasan KLUR tadi itu di sini tadi itu harus paham bagaimana mencari nilai K ini. Jadi Anda harus tahu dulu titik-titik ini nanti. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Anda tidak bisa mengambil langsung nilai K-nya berapa ya ini. Tarik dari mana? Bisa. Anda harus menentukan dulu. Mungkin nanti pertemuan berikutnya akan saya jelaskan, tapi ini tidak terlalu susah sih. Lebih sering saya menggunakan papan tulis, cuma ribet nggak tanpa papan tulis. Nah, jadi tadi saya jelaskan tadi ya, jadi ada kolom atas, ada bagian atas dengan bagian bawah. Anggap aja kalau gini, A dengan B. Kalau saya mikirnya gini, waktu saya kuliah dulu, A itu atas, B itu bawah. Paling gampang seperti itu. Jadi kalau Anda punya kolom seperti ini ya, kalau punya kolom seperti gini, kayak gini, kolom seperti ini ya, Anda dapat tugas kuliah, mengerjakan kolom yang ini. Wah, berarti mana yang A? A berarti yang A, ini adalah yang A, ini adalah yang B. Paling gampang saya mikirnya. Kan pas kan atas bawah. Nah, seperti itu. Saya mikir seperti itu. Maka perhitungan kolom A nanti ini, maka dipengaruhi oleh kolom ini ditambah kolom ini, dibagi balok ini, dibagi dengan balok ini. Ya kan? Dengan titik B nanti nilainya adalah kolom ini dibagi dengan kolom ini ditambah dengan kolom ini, dibagi balok ini dengan balok ini. Maka Anda tinggal menarik garis tadi itu seperti apa hasilnya. Ya, jadi ingat itu cara mencarinya. Nah, ini adalah persyaratan rasio kelangsingan. Jadi, jika nilai Anda kurang dari nilai-nilai ini, maka boleh diabaikan. Seperti itu, ya. Jadi, berarti dia bukan termasuk kolom langsing. Dia termasuk kolom pendek yang pernah saya jelaskan kemarin. Anda menghitungnya menggunakan metode yang sebelumnya, yaitu dengan beban aksial atau aksial dengan momen. Jika dia menulis KLU per R kurang dari 22 bagi kolom yang bergoyang. Ya. Ini tidak di bracing, tidak diperkaku, ya. Ya, seperti itu. Ingat ya. Ini di aturan kita, bahasanya lucu. Ini aturan 2013. Komponen tekan yang tidak di bracing. Ya, kalau itu kan orang yang tidak bergoyang. Nah, terus unbrace gitu. Sekarang tidak di bracing, sama-sama brace semua istilahnya. Ya. Ini berarti apa ini? Tidak di bracing, berarti tidak diperkaku. Tergoyang berarti dia adalah kolom yang bergoyang. Seperti itu nantinya. Seperti nanti ini. Nah ini loh. Rangka bergoyang. Ini tidak di bracing. Ya, bergoyang. Maka pesannya adalah KLU per R kurang dari 22. Makanya saya kadang bingung bahasanya ini. Di sini, ini di aturan yang sama padahal. Tidak di bracing terhadap goyangan. Mengapa tidak disebut saja kolom yang bergoyang?
Nah, kan enak sebenarnya ini, ya kan, dengan tabel ini. Padahal sama nih, peraturannya di buku yang sama, menggunakan dua istilah yang berbeda. Makanya Anda harus hati-hati baca peraturan kita itu kadang-kadang. Seringkali banyak jebakan Batman. Tidak konsisten antara pasal A dengan pasal B itu kadang-kadang beda-beda gitu loh. Makanya kadang saya pusing sendiri. Ini kan aturan 2022 itu konsisten. 2013 apalagi 2019 super tidak konsisten, bikin kepala pusing itu kadang-kadang. Mencari-cari lagi ke bagian apa nih istilahnya itu kadang-kadang. Ya kan? Kemudian ini bawahnya untuk komputer struktur tekan yang di bracing. Nah, ini kan paling enak apa? Yang diperkaku. Nah, lebih enak kan? Yang diperkaku dalam kurung brace. Yang atas tidak diperkaku, unbrace sudah lebih jelas bahasanya itu. Ya. Jadi yang kedua itu adalah yang diperkaku terhadap goyangan. Berarti dia tidak bergoyang. Maka harus misalkan ini KLU per R kurang dari 34 minus 12 cukup itu saja. Ini 40 ini tambah lagi. Jika tidak memenuhi ini, cek lagi apakah dia 40 atau tidak. Yang penting dia di bawah dua variabel ini. 34 minus 12 M1 per M2 atau kurang dari 40. Nah, jika dia terpenuhi seperti ini, maka Anda tidak perlu menghitung rasio kelangsingan. Dia dianggap sebagai kolom pendek biasa. Tidak perlu menghitung adanya pertambahan momen. Jika ini terpenuhi syarat ini. Tapi jika hitungan Anda lebih dari 22 atau lebih dari syarat di bawah, maka mau tidak mau Anda harus menghitung rasio kelangsingan, berarti akan ada namanya momen sekunder atau penambahan momen. Karena dia dianggap sebagai kolom langsing. Jadi seperti itu larinya. Ya. Nah, M1 dan M2 adalah momen positif jika kolom dibengkokkan dalam kurung tunggal dan negatif. Nah ini. Jadi M1 M2 Anda adalah nilainya positif jika berbentuk kurvatur tunggal. Ya, ini yang saya contoh larinya ini. Nah ini, kurvatur tunggal, tebalannya maka dia M1 per M2-nya adalah positif. Artinya apa? Searah pertekuannya. Ya. Tapi kalau dia mengalami kelengkungan ganda, di aturan kita disebutkan, nah, kurvatur ganda nilainya adalah negatif. Berarti apa? Kalau ini negatif, kalikan negatif jadi positif nanti ini. Ya kan, seperti hati-hati ya hitungannya ya. Tapi kolom kita rata-rata terjadi adalah apa? Adalah kurvatur tunggal yang banyak terjadi. Seperti itu. Ya, ini saya hati-hati ya baca sini. Nah, sekarang kita baca ini ada di SSN nih, saya baca nih. Jadi ini Anda masuk di momen portal tidak bergoyang. Ya, seperti ini. Jadi ada bisa di buku langkah-langkah dan soalnya. Ini saja, konsep-konsepnya saja. Ya. Ini pembahasan momen akibat portal tidak bergoyang. Dirumuskan adalah MC sama dengan delta NS dikalikan dengan M2. Ini seperti itu. Ini bisa Anda lihat di buku Anda di apa namanya tidak bergoyang itu ada di pasal ini. Mana ini? Halaman 202 ya kalau nggak salah ada di sana ya, di langkah-langkahnya. Rumusnya ada di rumus 9.12. Nah itu konsep berhitung seperti itu. Jadi ini adalah rumus dasarnya. Momen yang terjadi dikalikan dengan faktor ini. Nah, faktor delta NS ini nanti adalah sebagai nilai CM dibagi dengan 1 PU per 0,75 PC lebih besar sama dengan 1. Jika kurang dari 1, maka teman Anda gunakan nilainya 1. Dengan PC ini adalah P kuadrat EI per KLU kuadrat. Sedangkan PU yang ada kan PU ada PU ultimate. Jadi CM dibagi dengan 1 plus PU dibagi dengan 0,75 PC. CM-nya hanya hitung dengan rumus nanti di halaman berikutnya. Ini ada CM. Ya. Tapi PU adalah beban ultimate yang Anda diterima oleh komponen Anda, kolom Anda, PU ultimate. PC, ini. P kuadrat EI, ini ada kekakuannya, dibagi dengan KLU kuadrat. Ya, harus lebih besar dari sama dengan 1. Nah, EI-nya diambil pakai nilai ini. Ya, tadi belum ngajar ini, anak transport, makanya teller. Nah, ini diambil dari 0,2 ECIG ditambah ESI SE ditambah 1 beta DNS. Rumus yang bulat sekarang ini. Ya, PCI, saya baca ini. ECIG dibagi dengan 1 ESI SE dibagi dengan 1 plus beta DNS. Atau Anda boleh buka langsung pakai simpel aja. EI sama dengan 0,4, langsung itu aja paling enak.
ECIG dibagi dengan 1 plus beta DNS, ya. Seperti itu. Ini lagi nanti. Apa itu beta DNS? Ya. Anda bisa lihat di apa? Di notasinya, di syaratannya yang ada. Ya. Nah, EC adalah ini. Anda cek di rumus 1015, Anda pakai yang paling gampang. Itu adalah E beton. Ya. EC itu konkret. I itu gross. Momen inersia kolom grossnya IG. Ya, seperti itu. Ya. Bruto. Jadi istilahnya bruto. Anda coba buka buku Anda di halaman 202 itu ada penjelasannya. Di buku halaman 202. Ya. Jadi Anda sekalian buka, Anda order di buku Anda. Jadi EC itu adalah momen inersia beton 4700 akar FC aksen 202 ya, ada kan? Nah, IG adalah gross atau bruto penampang ya, I momen inersia Anda. Ingat ya. Kalau kan terhadap sumbu yang ditinjau, sumbu X maupun sumbu Y. Tapi kan X kan untuk kolom selalu sama. pH-nya sama, asumsi kita. Dan dibagi dengan 1 plus beta DNS. Itu. Apa itu beta DNS? Ada di halaman 22. Beban tetap aksial terfaktor maksimum dibagi dengan beban aksial terfaktor maksimum. Atau sama dengan 1,2 D atau 1,2 beban mati ditambah, dibagi 1,2 beban mati tambah 1,6 beban hidup. Itu adalah rumus beta DNS. Jadi beban mati terfaktor dibagi dengan beban mati dan hidup terfaktor. Ya, itu rumusnya. Beta DNS. Seperti itu. Kemudian ES-nya tahu ya, kalau ES-nya dipakai rumus yang atas, S itu baja 200.000 megapascal. Ya, ISE momen inersia tulangan baja. Jadi untuk menghitung kalau Anda menggunakan rumus yang di atas, yang 1014, yang ada nilai ES ditambah dengan ISE, mau tidak mau Anda harus membuka tabel profil baja untuk mengetahui berapa momen inersia tulangan baja I-nya. Kalau I-nya kan Anda tahu E-nya. Seperti itu. Ya, atau Anda harus menghitung sendiri nantinya. Jadi disarankan aja langsung menggunakan yang rumus 10.1015, tidak ada main-mainnya dengan si baja, hanya beton saja. Seperti itu. Untuk mempermudah Anda juga, hidup Anda tidak susah nantinya. Iya. Anda sedang hitung baja, Anda belum dapat baja lagi, materi baja belum dapat. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi jangan pusing. Nah, atau juga ini tadi kedoblan ini, dari kedoblan saya copy dari peraturan kelebihan. Ini tadi ini penjelasan BDNS, tapi saya lebih suka membuka dari bukunya Agus Setiawan, penjelasan dari BDNS seperti apa. Nah, kemudian faktor panjang efektif tidak boleh diambil sebesar 1. Jadi selalu nilainya lebih di bawah nilai 1. Karena Anda lihat, jika portal tidak bergoyang, Anda lihat grafik Anda, nah seperti ini. Nilai tertinggi adalah 1. Ya, jadi Anda pasti di bawah 1. Anda pasti buatnya seperti ini buatnya Anda. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Atau kadang-kadang ada nilainya seperti ini. Atau juga seperti ini. Kan atau seperti ini. Banyak kemungkinannya. Nah, kan selalu nilainya di bawah 1 terus nilainya. Ya kan Anda perhatikan, tidak pernah lebih dari 1. Meskipun Anda hitung atas dengan bawahnya, pasti sangat bervariasi. Tapi tidak akan pernah sama dengan 1 nilai itu. Sehingga betul di aturan kita, dia dijelaskan ininya tidak diambil sebesar 1. Jadi berdasarkan pada grafik yang Anda buat tadi itu. Nah, untuk komponen struktur tanpa beban transversal di antara tumpuan, diambil nilai ini, nilai CM tadi ini, CM ini ya, dari data NS tadi itu diambil 0,6 ditambah 0,4 M1 per M2. Itu rumusnya. Seperti itu. Ya. Ya, ada yang tanya itu. Ayo jangan bocor dimatikan. Nah, Anda lihat ini. Anda lihat ya. M1 adalah positif jika kolom bergerak dan kuat tunggal, dan negatif jika dengan kuat ganda. Nah, ini. Inilah komponen tekanan terkecil, ini komponen tekanan yang terbesar. Ini ada asal dari
combo ini nanti. Seperti itu. Nah, ini harus cek. Jadi satu itu yang terkecil, M2 yang terbesar. Nanti bisa Anda cek di peraturan Anda di ini di S. Bentar, buka dulu aja, nggak bingung. Anda buka standar Anda ya, nanti kok hilang ini. Saya bisa buka laptop saya lagi peraturan tahun 2013 M1 M2. Nah, ada ya sebentar ya. Selalu buka peraturan juga. Jadi ini baca peraturan juga. Anda lihat, sudah muncul ya. M1 sudah muncul ya. Saya bisa tampilkan ya ini ya. Oh sudah ya. Momen ujung terfaktor yang lebih kecil pada komponen struktur tekan diambil sebagai posisi gambar ini. Jadi yang lebih kecil pada komponen struktur tekan. M2, momen ujung terfaktor yang lebih besar. Nah, artinya apa? M1 kecil, M2 besar. Meskipun gini, misalnya ini pada ujung-ujungnya, ya. Anda lihat, ujung-ujung. Jadi misalnya ujung atas itu besar, yang ujung bawah kecil, maka M1-nya yang bawah, M2-nya yang atas. Kalau kebalik pun sama, intinya dibolak-balik apapun, atas atau bawah, momen itu, tetap M1 itu kecil, M2 yang besar. Jadi momen pada ujung-ujung seperti ini, kalau saya gambar. Ya. Mana kita sempat versi tadi. Sebentar ya. Regular. Ayo hilang enggak. Hilang. Saya minta ini yang bebas dulu kabarnya. Simpon. Bentar. Dari. Nah, menjaga lakukan ini. Ada dua gini sih ya, ingat ya. Betul nggak? M1 itu yang kecil, M2 yang besar. Meskipun saya balik misalnya ini M2, ini M1. Pokoknya intinya M1 itu yang kecil. Dibolak-balik apapun, satu kecil, dua yang besar. Karena sesuai dengan aturan ya. Momen ujung faktor yang lebih kecil, 2. Momen ujung faktor yang lebih besar, itu Anda pegang. Jadi berbagai posisi apapun, yang penting satunya kecil, duanya besar. Kalau kebalik nanti nilai dia menjadi besar. Misalnya Anda yang kecilnya 1, besarnya 5. Nah, kan berarti kan M1, M2-nya kan 1/5 kan, 0,2 kan, itu kan Anda harusnya kan. Itu ada kebalik, soalnya dibalik. Saya balik misalnya di contoh ujian misalnya, di contoh latihan soal M1-nya itu yang atas 1, di bagian kolomnya bawahnya M2-nya 5. Nah, Anda otomatis kan M1-nya 1 dibagi 5 ya. Tapi kalau saya balik, yang atas itu 5, yang bawah 1. Nah, tetap aja yang M1 jadi yang bawah. 1/5. Jadi Anda buatnya 5/1, jangan. Langsung Anda salah. Pokoknya M1 yang terkecil, M2 yang terbesar, sesuai dengan di SNI kita disebutkan tadi seperti itu. Ya. Kadang seringkali lengah, kelewatan kadang-kadang. Nah itu, nilai C, M. Ya. Nah, beban, jika Anda memiliki komponen struktur dengan beban transversal di antara tumpuannya, tahu kan beban transversal? Nah, beban yang tegak lurus, sumbu batang, ya, atau sumbu komponennya. Kalau longitudinal kan sejajar ya. Kalau beban longitudinal kan sejajar, beban tarik, tekan itu longitudinal. Kalau transversal itu yang menekan, makanya dia digunakan untuk tulangan sengkang. Nah, atau beban gempa itu transversal. Nah, itu kalau ada beban transversal, maka diambil sebesar, langsung otomatis digunakan sebagai satu nilai CM-nya. Ini bisa digunakan di mana? Nilai CM ini, sama dengan 1 itu.
Dia digunakan jika Anda menghitung pada jepitan pada kondisi di bagian bawah, pada fondasinya, kolom bagian bawah yang tingkat fondasi. Itu otomatis CM-nya sama dengan 1. Mengapa? Ada beban dari gempa, beban transversal nanti seperti itu. Aslinya seperti itu. Ya. Nah ini. Jadi untuk proses ini saya ketik ulangan ada di buku ya. Kalau di buku bisa Anda baca. Nah, Anda lihat ini proses perhitungan kolom portal tidak bergoyang. Ya, Anda lihat. Jadi langkah pertama dilakukan apa? Anda harus tahu dulu, yaitu apa namanya, panjang tak terkekang, ya, serta faktor efektif K. Nah, untuk menentukan K tadi, mau tidak mau Anda harus tahu posisi kolom yang Anda hitung. Untuk ini ya, di halaman 202, langkah-langkahnya. Jadi kan ini langkah pertama, prosedur perhitungannya. Sudah enak jelas ini. Faktor efektif K, Anda harus tahu dulu. Tanda rekannya harus tahu juga nilai LU-nya harus tahu untuk menghitung KLU per R. Untuk menentukan apa? Persyaratan rasio kelangsingan kolom. Jika dia lebih kecil dari 22, boleh diabaikan. Jika dia lebih dari 22, harus Anda hitung. Ya, seperti itu. Kadang-kadang di soal itu disebutkan nilai K-nya berapa. Kalau itu, biar Anda nggak kelamaan mencari. Kemudian menghitung kekakuan kolom. Nah, tadi dengan menggunakan persamaan ini tadi. Nah, ini 10-15. Ya, EI dari kolom, ya, itu langkah kedua di halaman 202 ada, silakan buka buku di halaman 202, langkah-langkahnya. EJ-nya Anda kasih pakai rumus 4700 akar FC aksen. Kalau nilai IG-nya itu luas bruto, dimensi A kali luas bruto ya, B kali H-nya, 1 tambah beta DNS. Jadi saya jelaskan, 1,2D dibagi 1,2D ditambah 1,6 L. Nah, selesai masuk itu masuk langkah 3 itu menentukan nilai PC, yaitu P kuadrat EI per KLU kuadrat. Yang tadi Anda pakai di langkah 1 dengan langkah 2. Dan menghitung CM untuk menghitung faktor pembesaran momen. Ya. Kemudian menghitung nilai delta DNS setelah dapat itu. Jelas langkah-langkahnya. Ya. Dengan PU ada beban aksial terfaktor yang bekerja, beban P terfaktor, ingat 1,2 ditambah 1,6. Ya, ingat PU adalah beban aksial terfaktor. Berarti apa? Akibat adanya beban faktor. Contohnya 1,2 mati sampai 1,6 hidup. Ya. CM telah dihitung. Nah, kemudian Anda menghitung nilai MC-nya dan Anda sudah bisa menghitung nilai yang Anda tentukan tadi. Seperti itu. Sangat mudah. Ini langkah-langkah untuk perhitungan kolom tidak bergoyang. Seperti itu. Ya. Oke. Untuk rumus seperti ini ada yang tanyakan nggak rumusnya? Nanti kita lihat contoh satunya setelah ini. Memang agak panjang. Jadi kita menonton contoh portal dengan portal bergoyang. Nggak terasa ya, baru teori udah 1 jam kita nih ya, mendalami ini. Anda belum kena itu, udah pusing kepala Anda nanti. Udah but, semoga nggak pusing kepala Anda. Jadi itu, jadi ingat ya, Anda sudah belajar, sebelum saya masuk ke contoh ini ya, 91 ya, langsung saya buka buku. Nanti kan ujiannya buka buku, jadi saya biasanya Anda buka buku. Jadi ya, Anda sudah belajar kolom biak, kolom dengan beban aksial, kolom dengan beban aksial dan momen. Sekarang kita menghitung kolom pada portal tidak bergoyang. Nanti ada 4 tadi. Atau kolom langsing jadi kolom, bisa gini, kolom itu ada 2 kalau Anda pelajari. Kolom pendek dengan kolom langsing yang Anda pelajari itu. Kolom pendek itu ada 2, yaitu kolom dengan beban aksial dan kolom dengan beban aksial dan momen. Ya, yang Anda pelajari sebelumnya kan tidak ada faktor kelangsingan atau panjangnya, tidak ada. Yang penting Anda harus tahu dia apakah beban P saja atau ada beban P dan momen. Nah, sekarang kita masuk namanya kolom panjang atau kolom langsing, jenis kedua. Jadi nanti ada 2 jenis ya, lagi yaitu kolom pada portal tidak bergoyang dan kolom pada portal bergoyang. Nah, jadi ada 4 jenis kolom yang Anda pelajari yang bisa muncul di ujian nantinya itu. Ya, kurang lebih 4 ini lah. Mungkin 4-4-nya keluar, satu cukup ya, 4 ngitung kolom 4 itu ya. Enggak lah, enggak selesai Anda nanti. Nah, ini saya Anda kan berapa jam kalau ujian itu? 150. Kalau ujian berapa? 2 jam ya? Enggak ya? Atau ujian? 100 menit kalau nggak salah. 1 jam 40 menit. Ya.
Nah, oke. Jadi itu intinya. Kita masih pada kolom jenis ketiga. Nanti kalau udah teler ya kita lanjutkan besok untuk kolom berikutnya. Sambil sedikit pengenalan, enggak apa-apa. Ada Batu Ahmad Wasabi. Nah, bentar. Ya, nah, karena kita lihat contoh berikutnya. Kita bahas bersama-sama ya. Sebuah penampang, jam berapa ini? Jam 98. Sebuah penampang kolom ditunjukkan dalam gambar C91 ini. Memikul beban tekan aksial, beban mati 600 kilo. PD, berarti apa? D itu berarti mati. 600 kilonewton. PL 480 kilonewton. Berarti hidup. PD mati, PL hidup. Momen lentur, momen D-nya, momen mati 150, ML-nya itu momen hidup. Live ya, live load ya, 125. Tak bergoyang memiliki kelengkungan tunggal. Kurvatur tunggal ya, kelengkungan tunggal berarti kurvatur tunggal. LU 5,75, asumsikan momen pada kedua ujung kolom adalah sama besar. Anda diminta cek kecukupan kolom yang ada di sini 350 420 ini terhadap beban ini dengan mutu beton 7,5 megapascal dan mutu baja 400 megapascal. Nah, langkah pertama Anda lihat hitung beban ultimate PU 1,2 PD tambah 1,6 PL selalu ya. Itu ada sapal otomatis 1,2 D 1,6 L. Kemudian MU, ingat ada PU ada MU. MU sama 1,2 MD ditambah 1,6 ML. Ingat, mati dengan hidup. Ya. E, menentukan eksentrisitas. Ya. 380 ya. MU dibagi dengan 1488 PU. Masih ingat ya? E sama dengan MU dibagi dengan PU. Dari mana? M sama dengan P dikalikan E. Ingat ya. MU sama momen sama dengan P dikalikan eksentrisitas. Maka eksentrisitas sama dengan M dibagi dengan P. Ya, kita ingin tahu di mana eksentrisitas beban bekerja akibat dua gaya tadi. Akibat P dengan M, maka ada berjarak sekitar 255,37 mm. Sekarang langkah pertama selesai. Cek langkah kedua. Masuk kategori atau tidak dia sebagai kolom panjang. Nah, ingat rumusnya KLU per R. Di contoh ini enak. Anda diminta asumsikan saja K-nya sama dengan 1. Berarti apa? Sendi. Sebentar ya. Oke. Ini kalau ujian pada asumsinya ya. Soal ini asumsinya sendi-sendi atau sendiro kan sama-sama satu semua ya pasti. Ya. Atau paling kalau nggak ada soalnya ada gambar Kamu main bujuk. Ya, kenapa itu? Siapa itu? Yo, yang bocor siapa itu? Mr. Liu. Ya, nah. Di sini kayaknya sama dengan 1 R 0,3H, kolom persegi ya, 0,3H, maka 0,3 Anda lihat dikalikan 550. Dari mana? 420 ditambah 65 dan 65. Jadi kolomnya adalah kolom berapa ini? 550 dikalikan 350. Ya, kita ambil yang panjang. Sisi itu yang contoh ini kita lihat sisi yang panjang ini. Mengapa sisi panjang yang diambil? Ya. Ayo. Anda lihat gambar tulangannya seperti apa. Nah, itu Anda lihat nantinya. Ya. Kita ambil 0,3 kali 55 34,85 seperti itu. Ya. Nggak bayangan? Ayo, kenapa? Paham ya? Nah, ujung kolom tak bergoyang pengaruh kelangsingan penampang diabaikan jika ini. Nah, ini dicek kembali ini. Kita memastikan dengan ada nilai M1 dengan M2. Nah, M1 M2 kita kan sama kan, ada dua kondisi kan. Untuk portal bergoyang tadi kan. Ya ini kan untuk tak bergoyang itu kan yang bergoyang tadi kan KL per R untuk bergoyang. Bergoyang dia memang sudah jelas harus dihitung secara kelangsingan. Bagaimana dengan kondisi tak bergoyang? Karena soal kita soal tak bergoyang yaitu menggunakan rumus yang ini 34 minus 12 M1 per M2. Nah, ada cek di sini.
dibagi dengan 1 ya. Nah, ingat asumsi M1 sama dengan M2 di soal kita, ya kan? Bisa dianggap bahwa momen atas sama dengan momen bawah. Berarti nilainya kan sama. Jadi sama dengan 1. Nah, sama dengan 2, 2. Nah, ini. Satu masa tadi. Nah, dia lebih kecil kan, berarti kan dia ternyata. Nah, maka harus dipertimbangkan. Seperti itu. Ya, kalau dari ini nilainya. Ya, paham? Pasti bisa mengikuti, bisa ya, bisa mengikuti ya Anda ya. Langkah-langkahnya ya. Anda ngitung EI. Langkah ketiga. Mudah ini. E 4.700 akan FC aksen. Langsung ketemu. ES-nya 200.000. Kemudian momen inersia. IG, ingat, gross. 12, 350. Nah, Anda lihat, kita kan tadi melihat dari sisi 550-nya. Maka kalau Anda menjadi 550 yang pangkat 3. Ingat. Anda ini harus nyambung dengan 3B, harus nyambung dengan pertanyaan di nomor 2. Yang 0,3H. 0,3 kali 550. Kalau Anda menggunakan 0,3 kali 550, maka di sini 12-nya juga yang 550 yang dipangkatkan 3. Itu yang sumbu lemahnya di sana nanti. Ya. Hanya Anda lihat AS terpasang, dia menggunakan rumus yang mana tampaknya ini. Oh, dia pakai rumus yang ini, pakai ISE. Nah, mengapa dia menggunakan rumus yang ada ISE-nya? Karena ada tulangan terpasang. Ingat di sini. Sudah ada tulangan terpasang, diminta mengontrol kekuatannya dengan adanya kekuatan tulangan terpasang. Ya, ada 4D29 dan 4D29 kan? Maka Anda lihat AS-nya adalah 4 kali 660. Artinya apa? AS itu AS tarik sama dengan AS tekan. Ya, jadi AS tulangan tarik sama dengan AS tulangan tekan. Luasnya sama. Maka sama dengan 4. Ingat ya, ada 4 ya. Jadi bukan 8 ini. Karena dianggap ini kan satu bagian tarik, satu bagian tekan. Kalau saya gambar seperti ini. Saya gambar di sini. Ini materi yang kita awal dulu kolom. Anda semoga masih ingat. Ini ada tulangan ya. Tuh, tangannya. Lah. Ini aja. Jengkal ini. Ini ada tulangan di sini ya. Ada tulangan. Saya asumsi pakai ini asumsi saya ya, biar enak ya. Ini tulangan. Ini yang 4D ya. Ini 4D ini kan sama ya, 4D29, 4D29. Area seperti maksud saya area seperti ini. Ingatkan Anda kan? Nah, sebagian area tarik, sebagian area tekan, mirip pada balok. Jadi ini adalah AS, misalnya tarik ya, ini AS, ini yang mengalami tekan, seperti itu. Ya. Jadi Anda ngitung satu aja. Jadi Anda anggap sebagai apa namanya itu? AS sama dengan AS aksen, tarik arah sisi kiri, kalau mengalami tarik dengan tekan. 660 adalah luasan diameter 29. Berarti apa? 660 didapat dari 1/4 pi 29 kuadrat. Ya, 660 1/4 pi 29 kuadrat. Ya. Ini bisa menghitung nilai ISE-nya. Ingat rumusnya ISE tadi ya, ada rumusnya ya ISE Anda. Ya. Momen inersia tulangan baja. Nah, ini ribet ini itu rumus IRC yang sama dengan 2 kali 2460 dikalikan 550 minus 130 dibagi 2 kuadrat. Wah, ini rumus ini. Mana ISE? Ya, harus rumusnya ISE ya. Nah, itu adalah namanya apa nama itu? Momen inersia. 2 dikalikan atas bawah 2460, 550 adalah apa? Panjang dimensi kolom Anda itu, lebar dimensi kolom Anda ya. Minus 130. Tahu 130 dari mana? Itu 65 ditambah 65. Selimut beton. Covernya itu kan 65 ya. Jadi 550 dikurangi 65 kali 2. Paham ya? 130 didapat dari 65 ditambah 65. Pada gambar halaman 203. Itunya.
dari cover kepada titik as dari tulangan. Kan 65 jaraknya kan? Nah, 65 dikalikan 2, kiri kanan. Ini sama dengan nilainya berapa harusnya? 420, ya kan? 420 kan nilainya. Sama kan? Cuma seperti terusnya dibagi dengan 2. Itu adalah nilai dari ISE. 2 adalah atas dengan bawah. Ada 2, 4 di 29-nya atas dengan bawah dikalikan 2 berarti. Ada kan hitung S-nya kan 1 kan? Yang dikalikan 2 untuk perhitungan nilai I-nya. Seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai BDNS-nya berikutnya. Ya. 1,2 mati ditambah 1,2 mati plus 1,6 hidup. Oke, sampai langkah B paham ya? Nggak susah ya. Masuk ke C, besar nilai EI. Nah ini, tinggal masukkan aja rumusnya. EI sama dengan 0,2 EJIG ditambah ES dikalikan dengan ISE. Sama dengan 0,2 dikalikan EC beton di langkah 3A. Dikalikan IG di langkah 3B. Ditambah ES 200.000 ya, jelas ya 3A ya, 200.000. Dikalikan ISE 3B, ISE. Ditambah dibagi 1 plus BDNS 3B. Ya, dapatkan nilai EI. Seperti itu. Dapat ya. Kemudian Anda menghitung tegangan tekuk Euler, PC. PC sama dengan Pi kuadrat EI dibagi KLU kuadrat. Pi kuadrat dikalikan EI, langkah 3C yang Anda hitung, masukkan ke sana. K-nya 1, ya kan? Diasumsikan 1 kan, di contoh tadi. Diasumsikan di awal kan, pada langkah kedua kan, K sama dengan 1, ya kan? Dikalikan dengan LU 5750. Tingginya betul nggak? 57. Ya, ini benar. LU 5,75. Nah, kuadrat. Ya, dapat nilai dari PC. Masukkan CM. Ya kan? 0,6 tambah 0,4. Ingat, M1 sama dengan M2 di soal ini. Ya. Maka, misalnya sama-sama M1-nya berapa? Ini nilai M1-nya berapa? MU-nya kan 380 dibagi 380 ya ketemunya 1 ya. Jadi sama dengan 1 lebih dari 0,4. Itu sudah oke. Kemudian langkah ke-6, hitung faktor pembesaran momen. Delta NS sama dengan CM. CM-nya sama dengan 1, sudah oke. Dibagi 1 minus PU. PU-nya Anda ambil dari langkah di halaman nomor 1, langkah pertama. Ya, 1488. Dibagi 0,75 dikalikan dengan PC. Hitungan pada langkah keempat. Nah, ketemu. Ya. Kemudian Anda langsung menghitung momen rencana MC sama delta NS MN dan beban aksial tekan PN, asumsikan. Nah ini, untuk kolom ingat faktor reduksinya berapa? 0,65. Di awal dulu ya. Untuk hitungan kolom, faktor reduksi pada kolom adalah 0,65. PN sama dengan 1488 dibagi 0,65. Kemudian MN sama dengan 380 dibagi 0,65. Maka MC sama dengan delta NS kalikan MN. Ya, delta NS sudah dapat. Langkah ke-6 dikalikan langkah ke-7 tadi, ada dapatkan nilai MC-nya. Maka besarnya eksentrisitas rencana E674 ini dibagi dengan 2289 PN sama dengan 0,299 sama dengan 296,9 mm. Itu besar eksentrisitas rencana. Ini kenapa dikalikan 300 mm ini iseng ini. Biarin aja, nanti aja itu. Nah, ini ada, ini nggak ada, ini ada, ini ada di aturannya. Karena dua ini, seperti aja ini ada di sini, ada baca ya. Jadi nilai ini karena Anda kurang dari 2/3D, maka, nah ini asumsi saja. Terjadi keruntuhan tekan. Seperti ini. Ya. Ini kembali lagi kepada teori di awal tadi. Yang Anda tinggal cek lagi buku Anda di awal ya. Terkait dengan model ini. Keruntuhan tarik dengan keruntuhan tekan di pertemuan kita sebelumnya. Ya, ada di sana. Nanti bisa Anda baca ya. Keruntuhan tarik dengan keruntuhan tekan untuk model pendekatan nilai I-nya. Seperti itu. Bisa Anda cek nantinya. Ya. Ini asumsinya. Ya. Itu bab ini, bab 8. Nanti Anda cek di sana. Pada tipe keruntuhan tekan nantinya. Itu ini. Bahas dulu ini.
Kondisi seimbang. Saya sebutkan ini apa pendekatan. Itu pendekatan yang digunakan untuk perhitungan pada keruntuhan tekan. Ya. Gunakan pakai pendekatan semua itu. Bapak ikuti aja. Ya. Nah, jika dia lebih digit ini, maka dia apa? Kita asumsi sebagai keruntuhan tarik. Ya. Nah, tentukan kuat tekan nominal dengan E300 diberikan contoh 84. Kembali pada contoh 84. Ini sudah melebihi nih, harusnya ini sudah gabungan soal ini. Contoh 84 pada halaman ini. Di awal kita pertemuan dulu, 84. Kuliah awal-awal. Nah, ini 82. Nah, ini keruntuhan tarik, keruntuhan tekan. Nah, ini halaman 168. Nah, itu di sana materi Anda. Ya, yang kita dulu awal-awalan dulu. Nah, langkahnya sama dengan itu kemudian untuk perhitungannya. Nah, ini Anda lihat. Ini sudah ada di sini karena E lebih kecil dari EB. Nanti sama, mirip-mirip sama itu Anda nanti itu ya. Nah, ini kan asumsi saja ini. E lebih kecil dari E-nya berapa nilai Anda tadi? Anda dapat nilai E-nya 296. Atau kalau ini, itu harusnya bukan ini. Itu bukan kali ya, yang langkah ke-7 itu 29, yang halaman 204 ya. Yang 296,9 mm. Yang angka ke-7 itu, kali 300 bukan itu, kurang lebih mendekati 300. Seperti itu, bukan dikalikan 300 itu. Artinya ya. Nah, Bapak Ibu yang ada tadi itu. Nah, oh ini jika E-nya. Oh iya, betul. Hujan. Ya, oke. Cek bercontoh 84, Anda bisa menghitung kembali. Nah, ini Anda mau tidak mas menggunakan rumus pada contoh 84 kembali Anda buka ya. 8 tadi dia 81, 82, 83, 84. Nah, ini. Masukkan rumus ini. Rumus yang di contoh itu kan ada rumus ini. PN sama dengan ambil jumlah momen terhadap AS 1 per E tambah C tambah D tambah A per 2 bla bla bla, rumus panjang tadi ya, sama dengan E tambah D aksen sama dengan 300 tambah 210. Nah, Anda lihat itu disempurnakan sama dengan E ditambah D double aksen sama dengan 300 ditambah 210 sama dengan 510 mm. Nah, ini 300 kita, nilai E kita hitung 300. Ini adalah 210 adalah nilai D double aksen. Masih ingat dari mana D double aksen? Adalah jarak dari titik pusat tulangan Anda menuju ke pusat berat dari komponen Anda. Seperti itu. Ya, titik itunya. Pusat berat plastis 210. Seperti itu. Ya. Anda lihat di contoh 84 ada angka 210-nya itu. Ya. Kira-kira Anda bisa ngitungnya enggak 210-nya itu? Nah, bisa ya menentukan 210-nya. Itu titik berat plastisnya. Ditentukan di awal memang. Seperti itu. Ya. Nah, kita sekarang ya. Jadi sama 510, nanti tinggal Anda masukkan saja nilainya ke dalam PN tadi itu. Nanti Anda akan menemukan persamaan ABC sehingga menggunakan dua. Ada singkat ya persamaan ABC ya. B kuadrat min 4AC. B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Singkat nggak rumus ABC? B, jadi ada dua persamaan, satu atau dua, kan ada 1 dengan 2 itu sama dengan, itu menyelesaikan jika Anda memiliki persamaan A kuadrat ditambah A tadi, AE kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, seperti itu, maka Anda asumsikan B kuadrat sama dengan, kembali lagi ke S1 ada sekolah dulu, B kuadrat plus minus akar, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau nggak salah seperti itu rumusnya.
Namanya rumus ABC. Cek aja di Google kalau ada lupa. Atau ada sekolah dulu, masih ingat nggak? Rumus ABC, kita nyebutnya. Jadi kalau menghitung X kuadrat plus X plus C itu loh. Jadi Anda mencari mana yang nilainya digunakan. Ya. Nah, diperoleh ada dua kemungkinan, nilai A dan nilai B-nya. Anda ambil yang positif, selalu ada positif dan selalu ada negatif nilainya. Anda ambil yang positif. Ya. Nanti Anda masukkan kembali nilai A-nya, Anda dapatkan nilai PN-nya. Dan Anda asumsikan kembali, bisa Anda hitung nilai faktor tadi itu. Ini karena Anda punya cukup sampai dengan melakukan pada langkah apa namanya? Ini. Harusnya Anda cukup menghitung pada ini aja. Cukup kalau Anda menghitung cukup selesai pada langkah ke-7. Kalau di materi ini, itu hitungan Anda kalau kita mengikuti pada panduan di halaman 202 hingga 203, maka langkah Anda cukup berhenti sampai dengan langkah ke mana? Ke berapa yuk? 6 atau 7 atau 8? 7. Karena kita di langkah 7 sama konsep dasarnya itu langkah 7 apa? Yaitu mencari ini. MC ini, ya. MC delta NS per MC. Kita mencari namanya pembesaran momen. Itu artinya. Berarti di sini Anda lihat berapa MC Anda? Jadi 679,74. Seperti itu. Ya. Itu yang terjadi akibat adanya faktor pembesaran momen. Ya, Anda lihat bahwa nilai MN Anda harusnya 584,62 di langkah nomor 7. Tapi karena adanya faktor kelangsingan tadi, maka nilai M Anda yang realnya, yang sebenarnya adalah 679,74. Itu larinya ke sana maksudnya. Bab ini sama dengan bab ini sudah cukup langkah di materi ini. Menjelaskan apa? Adanya pembesaran momen akibat faktor kelangsingan. Jadi dia membesar menjadi sekitar 679,74. Sampai ini saya stop. Nanti kalau ujian pun mungkin saya ngitungnya cuma sampai dengan langkah ke-7. Tentukan pembesaran momen yang terjadi akibat ini. Seperti itu kemungkinannya. Jadi nggak sampai menghitung ulang ke arah sana. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Sampai langkah ke-7 kita nggak sampai langkah 8, 9 itu karena digabung kepada materi sebelumnya. Nanti ada malah pusing. Seperti itu. Jadi Anda lihat ya, ini masih tidak, ini portal tidak bergoyang, ya. Simpel caranya. Anda lihat kan bedanya kan? Ada nggak pembesaran momen kan? Jadi nanti Anda hitung untuk perencanaan kolom Anda. Nah, misalnya saya hitung rencanakan kolomnya, maka mau tidak mah. Jadi gini, kalau soal ini tidak ada tulangannya, ini kan soalnya ada tulangannya, betul nggak? Iya kan? Ada tulangannya soal ini kan? Nah, maka Anda kalau tidak ada tulangannya, Anda harus gunakan rumus yang tidak pakai ISE. Seperti itu. Karena ada tulangannya, maka harus menggunakan rumus yang ada ISE-nya. Karena ini adalah untuk perhitungan kontrolnya. Seperti itu. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dulu. Pusing ya, malam minggu belajar betul tambah pusing ya. Sorry ya, ada tambah pusing kepalanya ya. Diajak saya malam-malam kuliah beton. Pak, Iya. izin Pak. Ya, silakan. Jadi yang AS aksen 4 kali 660 dari mana, Pak? Nah, Anda lihat ke halaman 203. Itu kan kolom, itu kalau kita bagi dua, itu ada daerah tarik dengan daerah tekan. Anggap aja yang bawah daerah tarik, yang bawah ya. Yang tulangan atas adalah daerah tekan. Yang daerah tarik kita sebut sebagai AS, yang daerah tekan kita sebut sebagai daerah AS aksen. Nah, sehingga AS sama dengan AS aksen kan sama-sama dengan 4 ya jumlahnya kan. Nah, 660-nya dari mana? Dari di luasan tulangan diameter 29. 660 sama dengan 1/4 dikalikan pi dikalikan 29 kuadrat dari sana. Ya. Bagaimana? Si? Iya, Pak. Sudah paham. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Jadi ingat ya, kolom mirip balok. Dia ada daerah tarik, ada daerah tekan selalu. Tergantung dari eksentrisitas. Tapi dia akan selalu mengalami tarik dan tekan. Nah, jika ada tulangan, maka sebagian tulangan pada daerah tarik, sebagian tulangan pada daerah tekan. Nah, kalau seimbang seperti ini, maka kita asumsikan bahwa daerahnya pas tengah. Sehingga yang bawah bisa bagian tarik, yang atas bagian tekan. Sehingga 4 tulangan menahan tarik, 4 tulangan menahan tekan. Jika terjadi beban yang bolak-balik ya seperti itu.
Sehingga asumsi kita AS-nya, tarik itu nilainya AS, kodenya AS, tekan tuh AS aksen kalau nggak salah, seperti itu. Nah, maka di sini AS sama dengan AS aksen. Artinya ke sana. Ya. Ada lagi pertanyaan? Saya mau lihat bergoyang kok wajah Anda udah pusing semua ditambahnya hari ini. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Bal. Untuk yang inersia yang untuk baja itu kalau tulangannya antara tekan dan tarik itu berbeda, berarti luas tulangannya ditambah ya Pak, bukan Ya, seperti Anda 2 hitung, kali ini. jadi kalikan 2, hitung sendiri-sendiri aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi biasanya kolom itu nggak perlu Anda beda kolom itu. Kolom itu harus seimbang loh. Anda kok iseng banget pasang kolom nggak podo. Mungkin Pak. Iya, mungkin sih. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada iseng, karena ada seni sipil, civil and art, misalnya seperti itu ya. Ya misalnya, berarti Anda hitung 2, jadi kalikan 2, Bal. Ya, dengan itu sendiri. Itu kan karena asumsi, karena selama ini kolom itu selalu dianggap, mengapa dia harus selalu sama? Dengan asumsi kita, dia dari beban sumbu X, sumbu Y bisa menahan bersamaan. Kalau Anda ada yang hilangin satu, takutnya pada sumbu tertentu dia akan kehilangan kekuatan. Jadi puntir nantinya. Seperti itu. Sehingga diasumsikan kalau bentuk kolom itu usahakan selalu sama. Kiri kanan sama. Atau kalau jurusan angka total ya sama semua tulangannya. Jadi dari gempa dari berbagai arah pun asumsi kita selalu sama. Tidak perlu ngitung bolak-balik. Kalau Anda buat beda, akan dikejar oleh konsultan kontraktor di lapangan nanti. Alasannya apa, dasarnya apa, gambarkan gaya gempanya dan sebagainya, malah Anda pusing. Ada kalau ketemu di lapangan nanti, hitungan mereka simpel-simpel. Simpel mengapa? Mereka tidak mau pusing-pusing juga. Anda di lapangan. Kalau kerjanya seperti itu Anda. Tapi tidak apa-apa. Pengiritan tulangan satu batang lumayan. Iya, Val. Kalau 20 lantai kan lumayan kan? Lumayan, pirang kilo itu. Iya, tidak apa-apa. Hitung 2 kali, Val. Di jumlah ya, jangan dikalikan 2. Ya. Oke. Lagi pertanyaan? Nah, sambil menunggu ya. Nanti mungkin besok itu jangan jam 3 ya. Mungkin agak gini aja. Anda mendingan siang atau pagi? Karena jam 3 ada Persebaya siaran langsung. Saya nonton misalnya. Nanti tidak bisa ngajar Anda saya. Mohon maaf. Meskipun mainnya welek tapi saya tonton. Cuman mangkal jengkel tapi ya saya tonton. Jadi mendingan Anda mau jam 7 malam, saya bisa nggak kemana-mana di rumah. Atau mau pagi, ataukah mau yang siang? Jam 1, ataukah mau jam 9 atau jam 8, ataukah mau yang malam, jam 7 malam? Untuk yang lanjutan ini, portal bergoyangnya terakhir. Bisa kita lanjutkan sekarang, cuma Anda kalau nanti tambah pusing, ya ini karena portal bergoyang nanti, dia rumusnya cukup panjang nantinya. Rumusnya pun cukup panjang, portal bergoyang nanti itu, tapi mungkin kalau bergoyang ini mungkin tidak akan, apa ya, ini kan tidak bergoyang. Anda harus menggunakan diagram interaksi dan sebagainya. Seperti itu. Cuma nanti walaupun saya keluarkan pun yang simpel-simpel aja. Nanti akan saya berikan contoh soal untuk portal bergoyang. Jadi tidak sampai perhitungannya yang apa namanya sampai dengan apa nama itu cukup langkah-langkahnya saja. Entah, tapi sampai ini loh. Ini buku ini tidak sepraktis buku yang zaman dulu hitungannya. Memang yang ini portal bergoyang tidak sepraktis hitungan yang zaman dulu. Ininya. Ya. Nah, nanti Anda apa namanya? Bisa mungkin bentar aja mungkin portal bergoyang saya jelaskan sedikit. Ini sedikit ya. Oke. Bisa aja ya lanjutkan ya. Pusing Anda? Enggak tahu? Jadi soal saya enggak jauh-jauh dari latihan soal yang saya berikan mulai dari kolom-kolom itu. Tampaknya balok torsi nggak akan saya keluarkan, itu kan bagian dari Pak Yogi, nggak akan keluar ujian. Balok torsi itu kan sudah bagian dari ini ya. Apa namanya yang saya keluarkan pasti lebih pada kolom, bagian dari kolom nanti. Seperti itu. Ya, nggak usah, jangan dianggap susah gitu, dianggap menyenangkan lah kolom itu. Karena nyawanya bangunan daripada kolom. Ya, seperti itu. Bisa jam berapa paling enak Anda? Gini aja, Anda silakan putuskan dengan antar PJ ya. Kemudian saya diinformasikan apa namanya malam nanti atau besok pagi, terserah. Anda mau yang apa untuk jelas ini yang terakhir ini mau jam berapa? Atau malam ini langsung aja sampai jam 9:30.
Ya udah, besok aja. Masa-masanya sudah pusing-pusing Anda. Ya, bisa sebentar aja, enggak apa-apa. Anda bisa milih jam 9 atau jam 1 sebelum sepak bola. Mohon maaf ya, saya harus nonton itu. Meskipun karena lawannya lawan mantan pelatihnya, jadi harus nonton ini. Jadi harus saya lihat lawan Aji, jadi saya penasaran. Lagian sama-sama papan bawahnya, jadi agak podo-podo Kak. Draw ya nggak apa-apa lah, sama-sama mau degradasinya sedih ya. Ya, atau kalau malam Anda belajar pasti, kalau belajar ya, atau nonton TV yang lain ya. Atau jam 7 lagi, tapi Anda besok paginya mau AS kan? Mendingan siang atau pagi terserah Anda. Atau jam 1, atau jam 11, terserah Anda pilih aja. Jam 9 bisa, jam 11 bisa, jam 1 bisa, kita punya 1,5 jam lah, seperti itu. Saya dikabari, kirim linknya ke saya besok nggak kemana-mana. Jadi bisa disesuaikan waktunya. Ya, nanti ya tolong saya dikabari ya. Berikutnya. Kalau bisa malam ini, Anda kabari ke saya, Pak, jam segini kira-kira, dan biar saya bisa Anda milih jam 11, saya bisa ngatur rencana, misalnya mau nonton TV atau apa, biar nggak kaget tiba-tiba Anda kabari. Ngirim link 10 menit sebelumnya kan kaget saya nanti. Belum tahu jamnya. Iya, kalau ada tetangga datang, nah, kan susah nanti. Seperti itu ya. Kalau bisa kabari malam ini atau pagi. Sekali kabari saya. Kalau bisa malam ini. Ya, silakan diskusi para PJ. Ya, pilih jamnya. Untuk yang saya jelaskan terakhir nanti itu. Mungkin saya beri contoh soal yang agak simpel yang saya tambahkan nanti perhitungan yang simpel. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita hari sampai sekian? Jadi ini memang lebih pusing dibandingkan dengan ini yang apa namanya, banyak orang berusaha kalau menghitung itu, jujur aja, mereka menghindari kelangsingan kolom. Tapi kadang kalau tidak, itu kan boros sekali. Tapi tetap akan terjadi namanya kelangsingan. Tidak mau mereka memperhitungkan kelangsingan. Tapi tetap saya perlu memberikan yang bergoyang. Mengapa? Mungkin akan menggunakan tabel, apa namanya, untuk menghitung nilai faktor dan K dan sebagainya. Goyangan tadi itu loh, itu perlu sekali Anda pelajari, karena kalau Anda mengambil skripsi, pasti Anda menemukan kolom bergoyang. Pasti akan seperti itu nanti. Jadi mau tidak mau tetap saya berikan materinya, bisa berikan detailnya. Seperti itu ya. Kalau bisa jangan pagi-pagi banget ya. Saya biasanya kalau pagi-pagi itu masih belum nyambung. Ya, cuma hari Minggu. Seperti itu. Oke. Karena ya antara jam 1 ngantuk-ngantuknya Anda ya, atau malam terserah Anda, atau jam 11 itu tidak apa-apa. Jangan terlalu pagi lah. Misalnya Anda ada tentukan sini, ada jam 11, jam 1, jangan jam 3, jam 5 tidak boleh, itu mengganggu. Ya, hiburan saya, meskipun jengkel, atau jam 7 malam. Ya. Oke, gitu ya. Nanti di WA salah satu aja, perwakilan PJ aja. Tidak perlu semua PJ WA, ding, jangan. Pak PJ nanti cuma butuh WA saya presensi hari ini, tapi nanti informasinya cukup satu aja. Ya, perwakilan PJ. Begitu ya. Baik, kita ada pertanyaan. Sudah mendekati jam 9 ya, tidak terasa ya malam ini ya. Materi satu sudah membuat berat juga. Kita akhirnya sekian. Selamat beristirahat. Agak mendung hari ini, tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Katu.